A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ya muallima Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, solihin solihat, asatidah dan juga ustadzat yang hadir di tempat ini, juga semua seluruh rekan-rekan Aqwam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita, hadir kembali menjalani aktivitas harian kita. Tentu kita berusaha selalu dalam ketaatan-ketaatan. Kita bersyukur Allah masih kasih kesempatan kita bangun di pagi hari ini, memulai pekan yang baru, dan kemudian kita dimudahkan untuk memulai hari ini dengan ketaatan. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang saat kematiannya tiba. Tapi Allah kadang mewafatkan atau menggenggam nyawa seseorang saat tidurnya. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Orang yang diwafatkan Allah dalam tidurnya, Allah jadikan nasibnya satu di antara dua. Fayumsiku ladzi qada 'alaihal maut, digenggam ruhnya dan tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Tapi ada nasib yang kedua. Digenggam ruhnya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dikembalikan ke jasadnya ila ajalin musamma, sampai waktu dan ajal yang ditentukan. Nasib yang kedua ini adalah kita di pagi hari ini. Allah mudahkan kita kembali bangun di pagi hari tadi, kemudian Allah mudahkan kita untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang kemudian Allah hantar kita ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang penting adalah badan kita selalu taat, hati kita selamat, dan potensi kita bermanfaat. Inilah yang kemudian semoga senantiasa menjadikan kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Ada satu doa yang diajarkan oleh guru saya, yang doa ini senantiasa saya ikhtiarkan untuk saya baca dalam setiap waktu-waktu yang disitulah kita diperkenankan dan dianjurkan untuk berdoa. Doanya bunyinya begini: Ya Allah, jadikan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, dan apa yang aku rasa bermakna. Jadikan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, dan apa yang aku rasa bermakna, agar dapat mendekatkan diriku, agar dapat menjadikan aku dekat, ingat, dan taat kepadamu. Jadi doa ini menakjubkan karena doa ini di dalamnya ada sebuah pengharapan bahwa agar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa itu menjadi asbab kita semakin dekat, ingat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibaratnya HP itu screenshot kemudian di crop. Jadi screenshot satu layar HP ini ada hal yang penting yang kemudian kita diberi kemampuan Allah untuk mengcrop yang penting saja. Ya, jadi maksud doa itu agar hal-hal yang tidak terlalu penting bagi kita itu tidak menyibukkan kita dalam kehidupan kita.
Maka kita minta sama Allah apa yang kita dengar itu bermakna, apa yang kita lihat itu bermakna, dan apa yang kita rasa itu juga bermakna sehingga menjadikan kita semakin dekat, ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pertemuan singkat kita beberapa menit ke depan ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita dan menjadi asbab kita semakin dekat, ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini kan kajiannya tipis-tipis ya, tidak terlalu panjang. Jadi izinkan saya membawakan satu riwayat yang dituliskan oleh seorang ulama bernama Ibnu Athaillah, tapi bukan dalam kitabnya Al-Hikam, tapi dalam kitab yang lain judulnya Lataiful Minan. Jadi beliau ini bercerita, suatu hari hatiku dalam keadaan sedih, ya, gelisah, gundah, dan tidak karuan. Kemudian aku datang kepada guruku, namanya Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian aku menceritakan kondisi hatiku itu kepada beliau. Ya, namanya manusia ya, hidupnya itu antara dua, sedih atau khawatir. Inilah kemudian jadi penyebab mental health yang hari ini dibahas oleh banyak orang, yaitu overthinking. Overthinking itu banyak menyebabkan orang dalam keadaan depresi, dan seringkali depresi itu kalau nggak gila bunuh diri, gitu ya. Nah itu sebabnya overthinking. Overthinking itu dua, satu ruminasi, dua anxiety. Ruminasi itu rasa sedih pada perkara-perkara yang ada di masa lalu, ya. Adapun cemas, anxiety itu rasa khawatir dan takut pada perkara-perkara yang ada di masa depan yang belum terjadi. Nah itulah sebab orang itu berpikir berlebihan sampai akhirnya tenaga dan energinya habis untuk berpikir berlebihan itu, sehingga amanah-amanah yang seharusnya menjadi amanah dalam kehidupannya itu tidak dikerjakan dengan baik. Ya. Makanya orang beriman di dalam Al-Quran disebut Allah memiliki dua sifat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang yang tidak pernah khawatir dan takut sama masa depan. Mereka orang yang tidak pernah bersedih hati, ya, pada urusan-urusan di masa lalu. Nah, hadirin memuliakan Allah, sama ternyata. Ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita kenal hikmah-hikmahnya di kitabnya itu ternyata juga pernah merasakan rasa sedih, rasa gundah, rasa tak karuan. Datang kepada gurunya, yang menarik adalah ketika kemudian diceritakan kondisi hatinya itu, Abul Abbas gurunya Ibnu Athaillah ini berkata begini, wahai anakku, wahai muridku, lihatlah dua hal yang keluar dari dirimu dan dua hal yang datang kepada dirimu. Jadi datang Ibnu Athaillah menceritakan kondisi hatinya yang sedih, dan kita semuanya mengalami kesedihan. Yang gundah, kita semuanya mengalami kegundahan. Ya. Kemudian gurunya ini memberi nasihat singkat saja. Lihat apa, perhatikan dan lihat apa yang keluar, dua hal yang keluar dari dirimu dan dua hal yang datang kepada dirimu. Kemudian Ibnu Athaillah tanya, dua hal yang keluar dari dirimu itu apa? Kemudian Abul Abbas bilang, dua hal yang keluar dari dirimu yang pertama adalah ketaatanmu kepada Rabbmu. Jadi hanya ada dua hal yang tampil dari diri kita. Satu, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kemaksiatanmu kepada Rabbmu. Jadi kalau kita lagi gundah, lagi banyak masalah, itu parameter melihatnya dan solusinya sekaligus ada di dua ini. Yang pertama, ya, satu, lihat ketaatanmu kepada Allah. Lihat jarakmu dengan Allah sejauh apa. Ya, jangan-jangan selama ini kita taat hanya saat sempat. Jangan-jangan kita selama ini taat tidak di setiap saat. Jangan-jangan selama ini kita taat bersyarat. Ya. Harusnya taat itu kan di segala saat. Taat itu kan harusnya tanpa tapi. Taat itu kan harusnya tanpa syarat. Saat senang taat, saat sedih taat. Ya.
Sehingga kemudian inilah yang menjadikan seseorang itu kadang ketika diuji oleh Allah, ya jalan keluarnya tidak kunjung tiba. Karena taatnya belakangan. Seringkali orang itu ketika ditimpa musibah dia baru mulai taat. Ditimpa masalah dia baru mulai mulai taat. Padahal kita harus tahu para ikhwah yang dimuliakan Allah, ya kualitas asli ketakwaan seseorang itu tidak bisa dilihat di waktu-waktu sulit. Kualitas asli ketakwaan seseorang itu bisa dilihat di waktu-waktu mudah. Kalau di waktu-waktu sulit, semua orang pasti merapat ke saf awal. Semua orang bangun tahajud. Semua orang mempeng mengangkat tangannya dalam doa. Dan itu ternyata bukan kualitas asli keimanan kita. Ya, kualitas asli keimanan kita adalah ketika kita berada di waktu-waktu mudah. Ya, kenapa? Karena di waktu mudah itu ada sponsor untuk taat, ada sponsor untuk maksiat. Disitulah kualitas asli keimanan kita. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Pertanyaannya, mengapa ketika masalah tiba dalam hidup kita, pertolongan Allah itu datang, tapi seringnya pertolongan Allah datang di menit-menit terakhir. Kenapa datangnya di menit-menit terakhir? Jawabannya karena kita minta tolongnya juga di menit-menit terakhir. Ya, coba minta tolongnya sejak di masa muda. Pasti akan lebih diprioritaskan sama Allah. Jadi hamba prioritas. Nasabah prioritas tuh kalau datang ke bank, nggak usah ngantri di teller. Nasabah prioritas tuh tinggal keluarkan kartu atau bahkan security sudah tahu kalau ini prioritas. Langsung dipersilahkan masuk ke ruangan khusus ber-AC, sudah ada snack, sudah ada minuman di situ, dan dilayani khusus dengan teller yang khusus. Ya, kenapa demikian? Karena banyak hal yang sudah dia tabung sebelum dia datang. Ya. Sementara nasabah biasa, ya dia harus ambil antrian, apalagi hari Senin gini. Ya, datang jam 9, antrian nomor 40, di layar baru nomor 16. Dia harus antri itu. Ya. Sama ketika kita datang kepada Allah di menit-menit akhir, pertolongan akan datang di menit-menit akhir. Ya, makanya taat itu tidak boleh musiman. Makanya ada anekdot iman bertambah di akhir bulan, iman berkurang di awal awal bulan gitu kan. Ya, kalau lagi akhir bulan oh doanya mempeng ya sudah tipis dompetnya gitu ya. Nah, ini dimuliakan Allah. Ada yang menarik dalam Al-Qur'an di surah Shad. Di surah Shad ayat ke-30 dan ayat ke-44. Ada satu Nobel penghargaan yang Allah berikan kepada dua hamba yang berbeda. Nobel penghargaan ini bunyinya Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba favoritku kata Allah. Dia hamba terbaikku. Kenapa? Innahu awwab. Karena dia tetap taat kata Allah. Ayat 30-nya berbicara tentang seorang hamba bernama Sulaiman. Sementara ayat ke-44-nya berbicara tentang seorang hamba lain bernama Ayub. Tapi pujiannya pujian yang sama. Padahal kita tahu dua hamba dengan takdir hidup yang sangat berbeda. Yang satu diberikan Allah kelonggaran, kelapangan, kekayaan, kekuasaan, kekuatan. Diriwayatkan dalam hadis Muslim, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bercerita, Sulaiman ini suatu malam pernah bersumpah kepada Allah, Wallahi la atufanna mi'atam ro'ati. Malam ini aku akan mengelilingi 100 istriku. Dan aku bersumpah demi Allah, setiap istriku akan hamil dan akan melahirkan seorang mujahid di jalan Allah. Terus diingetin sama malaikat, Kul insya Allah ya Sulaiman. Jangan lupa insya Allah Sulaiman. Fanasiyah. Tapi Sulaiman lupa. Akhirnya dia kelilingi 100 istrinya. Dan kemudian tidak ada satupun istrinya yang hamil kecuali satu istri saja dan melahirkan anak wala tunisfi insan, anak setengah manusia. Artinya anak yang tidak sempurna ya, anak ya yang tidak yang tidak sempurna begitu.
Ada pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama tentu pentingnya kita mengucap kalimat insya Allah, menyertakan dan melibatkan Allah dalam setiap azam dan tekad kita. Tapi ada faedah lain yang disebutkan ulama. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu seorang yang sangat kuat. Dia mengelilingi istrinya 100 istri dalam semalam. Ya, jadi Allah berikan banyak anugerah kepada Nabi Sulaiman. Bisa terampil berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Ya, makanya seorang nabi itu diberi mukjizat sesuai dengan tantangan umatnya. Nabi Sulaiman ini seorang raja yang kerajaannya terbentang di dua sungai kan. Ya, Sungai Efrat dan Sungai Nil. Makanya kekuasaannya luas. Salah satu mukjizatnya harus bisa berbagai macam bahasa. Jadi seorang presiden tuh harus punya banyak keterampilan bahasa gitu ya. Bahasanya harus bisa macam-macam. Ya, jadi hadirin memuliakan Allah, itu Nabi Sulaiman. Di tengah banyaknya kemudahan hidupnya, istananya istana yang sangat megah, kendaraannya angin, ya. Itu kemudian Nabi Sulaiman, semua kenikmatan itu tidak membuat beliau pongah, tidak membuat beliau sombong, tidak membuat beliau lalai dari Allah. Justru beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua yang Allah titipkan ini bukan karena kecerdasanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena ketelitianku, bukan karena lembur malamku, bukan karena kehebatanku. Ini semuanya min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia Allah. Liya beluani aashkur am akfur. Untuk mengujiku aku ini bersyukur atau aku kufur. Kalimat itu membuat Allah jatuh cinta kepada Sulaiman dan berkata, ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba terbaikku karena dia tetap taat. Sementara hamba satunya Ayub. Ayub alaihi salam, kita tahu sendiri ceritanya ya. Dalam kisah-kisah Israiliyat itu disebutkan Nabi Ayub itu mengalami masa kejayaan 20 tahun. 20 tahun tuh kalau mulai 40 tahun sampai usia 60 itu sudah masa kejayaan. Perikanannya, perdagangannya, perkebunannya semuanya maju. Anaknya 5 laki-laki semua. Hidup dalam kemudahan. Tapi kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub. Dirinya mulai sakit. Anaknya satu-satu 5 yang siap meneruskan bisnis usaha keluarganya ini satu-satu meninggal. Perikanannya habis, perkebunannya habis, perdagangannya habis. Sampai akhirnya Nabi Ayub tinggallah hidup sendirian dengan istrinya. Dalam sakitnya yang menahun itu. Bukan setahun, 2 tahun. 5 tahun, 10 tahun tidak sembuh-sembuh. 15 tahun. Sampai ketika usia sakitnya 18 tahun. Istrinya Nabi Ayub memberanikan diri untuk mendatangi Nabi Ayub dan berkata, wahai suamiku, bukankah engkau adalah kekasih Allah? Bu, sekali saja kamu minta ke Allah agar Allah menyembuhkan sakitmu. Yang penting kamu sehat dulu, nanti setelah itu kan kita bisa mulai lagi dari awal. Nabi Ayub tersenyum dalam sakitnya dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, sabar dulu ya, 2 tahun lagi. Ini baru 18 tahun. Dulu kita mengalami kejayaan 20 tahun. Kalau mintanya sekarang, aku nggak enak sama Allah. Kalau sudah 20 tahun genap ujian kita, nanti saya minta ke Allah. Akhirnya setelah 20 tahun Nabi Ayub mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, doanya diabadikan Allah di surah Al-Anbiya ayat 83 itu. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika memanggil Rabbnya, ya Rabbi, anni masaniya durru, lihat kalimatnya. Sesungguhnya hamba disentuh penyakit. Nabi Ayub tidak bilang, sesungguhnya hamba digerogoti penyakit ya Allah. Hamba ditimpa penyakit ya Allah. Hamba disentuh penyakit. Makanya para ahli hikmah mengatakan, kalau setiap musibah besar dan masalah besar dalam hidup kita, istilahnya kita ganti, maka kita akan lebih siap menerimanya. Istilahnya jangan musibah, istilahnya jangan bencana alam, istilahnya jangan ya malapetaka. Diganti ini sentuhan cinta dari Allah. Oh, ini Allah lagi perhatian sama saya. Oh, itu akan lebih ringan untuk kita menghadapinya. Karena berarti memang Allah Subhanahu wa taala ingin
mengingatkan kita. Mungkin kita terlalu jauh dari Allah, diingatkan dengan satu musibah. Atau mungkin kita lama tidak mengingat Allah, diingatkan biar kita ingat sama Allah. Anni masani durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan. Nabi Ayub berkata, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah, dan aku tahu ya Allah, engkau adalah zat yang paling penyayang. Dia hanya memuji Robnya karena dia tahu bahwa kasih sayangnya Allah itu mencangkup pengetahuan Allah atas apa yang dibutuhkan seorang hamba. Sehingga kemudian Nabi Ayub tadi karena kalimatnya itu menjadikan Allah cinta kepadanya dan Allah berkata, ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba terbaikku karena dia tetap taat. Satu faedah yang juga disebutkan para ulama, kalau kita lagi mengalami sakit, doanya itu enggak minta sembuh. Kalau kita mengalami sakit, yang doakan sembuh biar orang lain. Allahumma syfiq, syafakallah, syafakumullah ya. Kalau kita minta apa? Minta tabah, minta dikuatkan. Karena kadangkala sakit itu adalah pelipur dosa-dosa kita. Sakit itu kan kafarat, kesalahan. Jadi kalau mintanya sembuh segera ya nanti dosanya masih bersisa gitu ya kira-kira ya. Jadi kadang-kadang rasa pahit itu menyelamatkan kita ya, dan rasa manis yang terlalu banyak itu justru mencelakai kita. Ya makanya kalau sakit mintanya disabarkan sama Allah dan nanti biar yang doakan sembuh orang lain gitu ya. Nah, hari ini muliakan Allah barakallahu fikum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa taat itu tidak boleh musiman. Taat itu di segala saat. Saat longgar taat, saat sempit taat, saat sehat taat, saat sakit taat, saat bareng-bareng banyak orang taat, saat sendirian juga taat. Ya. Suruh ngecek, lihat ketaatanmu kepada Rabbmu, kata gurunya Ibnu Athaillah. Kemudian yang kedua, lihat maksiat. Lihatlah kemaksiatan yang keluar dari dirimu. Ya, seberapa sering kita bermaksiat secara diam-diam, seberapa sering kita bermaksiat ketika tidak ada orang, saat di keramaian kita terlihat taat, saat sendirian ternyata kita asik bermaksiat. Ya, dan maksiat itu sikap terbaiknya adalah taubat tadi. Sikap terbaiknya taat adalah istiqomah, sikap terbaiknya maksiat adalah bersegera untuk bertobat. Tidak usah cari alasan, tidak usah cari kambing hitam, tidak usah cari alibi. Akui saja ya Allah hamba salah, ya Allah hamba minta ampun. Hamba mohon maaf. Itu sikap terbaik. Dan Allah paling senang itu melihat hambanya yang bersegera bertobat. Lihat, ada seorang hamba yang melakukan kesalahan terus dia bertobat. Terus dia tergoda lagi melakukan kesalahan yang sama, terus dia bertobat lagi. Terus dia melakukan kesalahan lagi, dia bertobat. Allah menyebut hamba ini bukan hamba yang suka melakukan kesalahan. Tapi Allah menyebut hamba ini dengan sebutan At-Tawwabin, hamba yang suka bertaubat. Saking Allah senangnya sama hamba yang segera kembali karena mengakui kesalahannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tawwabin itu bukan sekali berbuat salah, berkali-kali berbuat salah tapi dia berkali-kali bertobat kepada Allah. Ya. Kita tahu ya hadis yang tentang musafir kehilangan unta itu. Kata Rasulullah SAW, Allah kalau melihat hamba yang bertaubat, kembali kepada Allah bertobat, Allah sangat bahagia, melebihi bahagianya seorang musafir yang naik untanya bawa bekal lengkap, mengarungi padang pasir yang luas, terus kemudian kehilangan arah, jalan sampai situ lagi, jalan sampai situ lagi. Akhirnya dia kelelahan, turun dari untanya, dia ikatkan untanya, kemudian dia tertidur. Setelah bangun tidur, unta dan bekalnya hilang. Dia kebingungan, tamatlah riwayatku ini. Untaku hilang, semua bekalku di atas unta. Hanya tinggal yang menempel di tubuhnya saja, yang dia bawa. Akhirnya dia cari untanya ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, tidak ketemu sampai akhirnya dia kelelahan. Setelah kelelahan dia tertidur lagi, bangun dari tidurnya dia dapati untanya kembali bersama bekalnya lengkap.
tanpa kurang sedikit pun. Kemudian hamba ini saking senang dan bahagianya dia mengangkat tangannya bersyukur kepada Allah. Kemudian dia berkata, duhai Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Sampai kalimatnya kebolak-balik, saking senengnya, ya, saking senengnya, ya, saking euforianya ketemu sama untanya lagi itu saking kebolak-balik gitu, ya. Lah Allah kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih bahagia melihat hambanya kembali kepadanya dengan taubatnya daripada bahagianya seorang musafir yang melihat untanya kembali kepadanya padahal sudah tidak ada, secara logika tidak ada cara untuk kembali. Ya, ini padang pasir luas nih. Sama ketika seorang hamba itu jatuh tenggelam dalam kubangan maksiat yang tidak tahu sekotor apa dan seburuk apa yang maksiat yang dia lakukan, kok dia kembali kepada Allah itu Allah sangat bahagia sekali kepada hamba tersebut. Ya, suruh lihat, lihat maksiatmu. Ya kalau maksiat ya segera taubat tadi. Ya. Kemudian lihat dua hal yang datang pada dirimu. Yang pertama adalah nikmat. Yang ketiga berarti satu taat, dua maksiat, tiga nikmat. Ya. Lihat kenikmatan yang Allah hadirkan dalam hidupmu. Jadi seorang hamba itu kadang-kadang hidupnya menderita karena dia kurang syukur. Makanya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia, kan gitu kalimatnya. Ya, karena kurang syukur. Ya, lihat nikmat yang datang dalam hidupmu. Kamu bersyukur nggak dengan nikmat itu? Ya, makanya keadaan formalnya seorang hamba kalau bersyukur, kalau dapat nikmat tuh dia mengucap hamdalah dulu, memuji Allah. Kemudian yang kedua dia mengakui bahwa nikmat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli Rabbi tadi. Ya, baru kemudian yang ketiga dia bersyukur dengan anggota badannya, dia memastikan bahwa setiap nikmat ini dia gunakan di atas jalan ketaatan. Ya, itu rukun syukur itu kan gitu. Ya, syukur qalbi, syukur lisan, syukur arkan atau jawari. Ya, nah, coba kita lihat kita sudah belum bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Sudah belum kita punya dan melatih selalu sikap qanaah. Ya, sikap qanaah itu merasa cukup sama pemberian Allah sampai pada level tertentu kita nikmat apapun yang datang dalam hidup kita itu kita mengangkat tangan dan berkata segala puji ya Allah. Segala puji untukmu ya Allah. Alhamdulillah, ini cukup ya Allah. Atau lebih tinggi lagi levelnya. Segala puji ya Allah, alhamdulillah ini lebih dari cukup ya Allah. Ya. Nah itu dilatih dengan satu cara sendiri. Ya, sebenarnya ada dua tips dari para ulama ya melatih sikap qanaah. Cara pertamanya adalah jangan sering-sering lihat ke atas, lihat ke bawah. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Lihat yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Dalam perkara dunia ya. Kalau dalam perkara akhirat, lihat yang di atasmu, jangan lihat bawahmu. Kalau perkara akhirat, lihat yang sholatnya soft awal, terus yang ngajinya sregep, ya, yang istiqomah, yang taat. Tapi kalau dalam perkara dunia, lihat ke bawah. Jangan sering-sering dangak, karena kalau keseringan dangak itu akibatnya dua. Satu, kepanasan, gampang terprovokasi. Yang kedua, gampang kejeglong, karena nggak lihat jalan. Ya, jadi lihat ke bawah. Kalau hari ini mungkin Allah baru bagi kita rumah, walaupun masih ngontrak, ya kadang-kadang gentengnya bocor, ya yang punya rumah kalau dihubungi nggak pernah nyangkut, ya slow respon. Kalau ada bagian rumah yang rusak gitu ya, kita harus ngambil apa, cari tukang sendiri. Kalau hari ini Allah kasih kita rumah walaupun ngontrak, maka katakan ya Allah, alhamdulillah ini cukup ya Allah. Karena di luar sana ada saudara kita yang homeless. Anda kalau malam berangkat naik motor, keluarlah sama istri ke daerah Coyudan ini. Ambil jalan dari Klewer terus ke arah barat sini. Lihat kanan kiri itu banyak sekali homeless yang tinggal di depan ruko-rukonya orang-orang Coyudan itu, ya. Kemudian kadang-kadang kita saksikan ya, ada si pemilik toko membuka rukonya, kemudian menendang dia, mengusir dia untuk pindah ke ruko yang lain. Kalau siang
kepanasan, kalau malam kedinginan. Ya. Jadi kita kalau melihat ke bawah itu kita akan lebih bersyukur. Kalau hari ini kita makan ala kadarnya dengan lauk dan sayur yang alhamdulillah bisa kita nikmati. Tidak seperti orang-orang bisa makan di restoran A, restoran B. Katakan alhamdulillah ini cukup ya Allah. Di luar sana ada saudara kita yang harus jual 10 lembar koran dulu baru bisa makan. Kalau hari ini kita mungkin dikasih Allah kendaraan yang mungkin paling cepat 70 kilometer per jam. Itu aja sering mampir ke bengkel. Katakan alhamdulillah ini cukup ya Allah. Di luar sana ada saudara kita yang tidak punya kaki untuk berjalan. Ya. Kalau hari ini Allah amanahkan untuk antum, anak-anak yang kemudian kita berharap dia jadi anak yang soleh, kita didik dengan pendidikan yang baik. Para ibu mungkin kelelahan untuk mendidik anaknya. Katakan alhamdulillah ya Allah kau karuniakan kepada kami anak ya Allah. Di luar sana ada suami istri yang sudah puluhan tahun berdoa, belum dikasih anak. Selelah-lelah kita mendidik anak kita itu masih lebih lelah orang yang berdoa berpuluh tahun belum dikasih anak. Jadi kalau kita melihat ke bawah, insya Allah kita akan merasa banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Hanya kurang bersyukur saja hari ini. Sesuatu itu terlihat sulit itu karena kita kurang bersyukur. Dan yang terakhir, yang keempat, hadirin dimuliakan Allah, ya kata Abdul Abbas ini, lihatlah satu hal lagi yang datang dalam dirimu. Apa? Musibah, cobaan. Ya. Jadi yang datang itu kan antara dua saja, nikmat sama cobaan, musibah. Ya, dalam cobaan, dalam musibah, sikap terbaiknya seorang hamba itu sabar. Makanya para ahlul hikmah bilang, kalau dalam satu musibah kita tidak berhasil sabar pada hentakan pertama, pada benturan pertama, as-sabru inda sodamatil ula, maka Allah akan ganti dengan musibah yang lain. Karena musibah yang pertama belum lulus. Gitu ya. Jadi pastikan pada hentakan pertama, pada benturan pertama itu kita sudah langsung bisa menampilkan sikap sabar dalam ujian-ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Ada seorang ulama bernama Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala. Beliau ini dikenal setiap kali mengalami musibah, beliau memuji Allah 4 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap dapat musibah. Sampai kemudian kawannya bertanya, kenapa kamu malah memuji Allah 4 kali? Kata beliau, karena dalam musibah yang menimpaku ada 4 nikmat yang harus aku syukuri. Alhamdulillah yang pertama, karena musibah ini tidak lebih besar daripada musibah yang menimpa orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kedua, karena dalam musibah ini Allah masih mengkaruniakan aku kesabaran. Jadi aku bersyukur atas sikap sabar yang Allah karuniakan ini untuk menghadapi musibah. Alhamdulillah saya masih kuat, saya masih tabah, saya masih sabar menghadapi ini. Alhamdulillah yang ketiga, saya bersyukur dengan musibah ini karena saya tahu dalam musibah ini ada kafarat dari dosa-dosa saya di masa lalu. Jadi perlu kita berhusnudzan kepada Allah kalau ada kesulitan hidup datang dalam diri hidup kita itu bisa jadi ini kafarat untuk kesalahan kita di masa lalu yang mungkin belum sempat kita istighfari, mungkin belum sempat kita tobati, atau sudah istighfar tapi istighfarnya nggak khusyuk, atau sudah tobat tapi tobatnya tidak nasuha, atau kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari bahwa itu kesalahan. Kadang-kadang kita ngomong nyeletuk ternyata nyakiti hati orang kan. Kadang-kadang kita bersikap apa, kemudian ternyata merugikan orang lain. Disitulah kemudian bisa jadi musibah itu hadir sebagai kafarat atas dosa dan kesalahan kita. Dan alhamdulillah yang keempat, kata Yunus bin Ubaid, alhamdulillah yang keempat, aku bersyukur kepada Allah karena musibah ini bukan musibah keimanan. Ya, musibah yang paling sulit itu kan musibah keimanan. Musibah keimanan. Saya masih ingat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dulu, saya waktu kecil, rumah ngerugi itu kan yang waktu syukuran, itu yang ngisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, rumah abi saya di ngerugi itu. Lah, saya itu duduk di pangku abi saya, kelas 4 SD saya waktu itu. Itu ada kalimat Ustadz Abu itu yang enggak tahu sampai sekarang terekam. Beliau bilang gini, berlindunglah kepada Allah, ya, mintalah tolong kepada Allah agar kita terhindar dari musibah keimanan. Kata beliau begitu.
Karena kalau musibah lapar insya Allah lah kita bisa tahan. Kalau musibah harta insya Allah lah kita bisa qanaah. Kalau musibah sakit insya Allah kita bisa tabah. Tapi kalau musibah keimanan hadir. Kalau sampai keimanan ini cerabut dari diri kita, belum tentu nanti dikembalikan. Hadir. Baru beberapa pekan lalu ada seorang jamaah itu cerita, dia datang ke pendopo iman tuh, kemudian cerita gini. Dia cerita dia punya anak perempuan, sejak TK, SD, SMP, SMA disekolahkan di sekolah Islam tadi. Sekolah Islam terkenal di kota Solo. Pinginnya dididik dengan pendidikan Islam. Selesai SMA nilainya bagus, sehingga diterima di universitas paling top di Indonesia nih, di Jakarta. Sampai kemudian awalnya mau ngelepas anak perempuannya ini agak bimbang, karena di ibu kota enggak punya mahram, enggak punya sedulur gitu ya. Tapi karena tadi ambisi dan kemudian ya karena mungkin keawaman dia, yang penting anak saya sukses dilepas ini. Diantar ke ibu kota, dicarikan kos paling eksklusif yang dijaga oleh security yang intinya dia jaga sekali pergaulan. Sampai akhirnya 1 semester, 2 semester anaknya izin ke ibunya. Bu, teman-temanku nggak pakai jilbab, boleh nggak aku lepas jilbab? Ibunya karena ya baru-baru ngaji sama bapaknya. Ya sudah, Nduk, enggak apa-apa lepas jilbab kalau sama teman-temanmu saja ya. Nanti kalau pas ke rumah balik ketemu saudara jilbaban lagi. Dipatuhi sama anaknya. Semester 2. Semester 3 sudah terbiasa lepas jilbab. Ya. Semester 5 pulang ke rumah liburan semester. Sehari 2 hari ibunya ngamati kok nggak sholat anaknya ini. Dalam hatinya ibunya mungkin dia haid. 5 hari, 6 hari, kok belum sholat. Seingat ibunya, haidnya anaknya, putrinya itu 7 hari, 8 hari. 8 hari, 9 hari, 10 hari tidak sholat tadi. Sampai akhirnya ibunya tanya, kok haidmu lama sekali, Nduk? Kata anaknya, maaf Bu, sebulan yang lalu aku sudah pindah agama, coba. Anda bayangkan musibah iman itu seberat itu. Ya. Itu yang paling terluka dan paling berat itu kan orang tuanya yang didik dia sejak kecil. Ya. Kemudian hilang iman dari dirinya. Dan iman kalau sudah hilang dari diri kita itu belum tentu balik hadirin. Ya. Makanya minta kepada Allah agar kita ini dihindarkan dari musibah keimanan. Dan kita bersyukur kesulitan-kesulitan hidup yang hari ini kita alami ini bukan musibah keimanan. Ya. Nah, kemudian setelah 4 nasihat itu diperoleh Ibnu Athaillah, Ibnu Athaillah bilang, aku kembali ke rumahku dan di jalan aku mendapati hatiku terang benderang. Ya, dipenuhi cahaya keimanan dengan nasihat dari gurunya tadi itu. Ya, jadi 4 nasihat ini semoga menentramkan setiap hati dan setiap jiwa kita pula yang hari ini mungkin sedang dirundung satu masalah atau musibah. Coba cek parameternya 4 itu hadirin. Ya, coba cek kualitas taat kita, seberapa jauh interaksi kita dengan Al-Quran. Mungkin pertanyaannya bukan seberapa jauh ya, kapan terakhir kita buka Al-Quran? Kadang-kadang begitu. Bahkan ada istilah dari para ulama gini, cara seorang hamba mendekat ke Allah itu dengan sholat, cara Allah mendekat kepada seorang hamba itu dengan dimudahkannya seorang hamba membaca Al-Quran. Oke, sholat kita baik, coba interaksi Quran kita baik enggak? Karena itu cara Allah mendekat ke kita. Cara interaksi Allah dengan seorang hamba itu dengan seorang hamba membuka mushafnya. Dan disinilah firman-firman Allah. Dengan baca Al-Quran itu kita sedang berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat, baca Al-Quran, coba cek kualitasnya seperti apa. Coba ketika kita ini berinteraksi dengan maksiat, mudah enggak? Atau biasa saja enggak hati kita ketika maksiat itu kita lakukan? Ada rasa penyesalan, ada rasa salah atau enggak? Cek di situ. Kan di situ yang nanti paling punya kontribusi besar membuat masalah kita itu tambah besar atau tidak. Ya kan? Dosa itu kan sama musibah itu kan satu paket tadi. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Surat 42 ayat 30. Ya. Dan setiap musibah, tidaklah setiap musibah yang hadir dalam hidupmu kecuali itu semuanya sebab ulah dosamu kata Allah. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah tutup ayat ini dengan rahmat. Ayat Allah tutup dengan kalimat apa? Dan Allah memaafkan banyak dosa. Ya.
Artinya apa? Kalau semua dosa jadi musibah, habislah hidup kita menghadapi musibah. Jadi tidak semua dosa itu jadi musibah, tapi musibah itu pasti karena dosa yang kita lakukan. Ya, jadi satu paket itu. Jadi kalau ada musibah segera bertobat, segera ingat maksiat apa yang baru saja kita lakukan. Ya, para ulama mengibaratkan seperti lalat dan sampah. Musibah itu seperti lalat, dosa itu seperti sampah. Kalau di depan rumah kita ada sampah yang bau, busuk, lalat-lalat berdatangan, apa yang kita lakukan? Bunuhi lalatnya atau buang sampahnya? Buang sampahnya. Karena kalau lalatnya kita bunuhi, lalatnya mati, tapi lalat yang lain akan datang. Musibah satu kita urus selesai, musibah yang lain akan datang. Kenapa? Karena sebabnya adalah dosa. Maka cara menolak bala itu kan segera datang kepada Allah bertobat, mohon ampun sama Allah, beristighfar, sibukkan diri dengan amalan soleh, innal hasanat yudhibna sayyiat. Ya, semoga amalan soleh itu kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah hadirin muliakan Allah, nasihat singkat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Semoga bermanfaat. Eh, ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.